Eits, sebelum mulai, kalian sudah cek belum website terbaru dari Opsiana? Di sana kalian bisa langsung dengerin episode-episode Opsiana tanpa perlu download aplikasi apapun loh. Kamu juga bisa subscribe channel Opsiana, jadi gue bisa kasih update terbaru kepada kalian setiap minggunya secara langsung. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di www.opsiana.id lewat browser kamu atau klik link di bio Instagram Opsiana ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast. Ya, di episode kali ini gue pengen sharing aja ya tentang kenapa gue lebih memilih bekerja saat ini dan tidak melanjutkan bisnis gue, alias kenapa nggak berbisnis lagi gitu. Oke, gue mungkin mulai cerita dari awalnya ya. Jadi gue kickstartnya itu gue mulai dengan memulai online shop. Dan gue memulai online shop itu sekitar gue masuk kuliah semester 2. Gue ngebantuin bokap nyokap gue untuk ngejalanin bisnis mereka, dimana gue ngejalanin online-nya. Dan saat itu gue masih pakai Tokopedia. Itu Tokopedia masih awal-awal banget lah. Dibilang jalan, ya cukup jalan. Setengah semester pertama itu bener-bener gue urus banget. Lalu cukup jalan. Tapi karena gua saat itu masih di awal semester, gua masih ngikutin flow kuliah yang pace-nya itu bisa dibilang awalnya slow, tapi lama-lama makin cepat dan banyak kerja kelompok. Akhirnya gue menyerahkan online shop itu kepada orang tua gue, tapi ternyata nggak bisa diurus sama mereka, which is ya udah gagal lah di situ online shopnya. Karena gue nggak bisa ngurus juga, karena saat itu kuliah udah lagi padat-padatnya semester awal, gue juga bingung tuh kok awal-awal udah padat juga ya. Lalu gue fokus kuliah dulu sampai masuk di semester 4. Di semester 4 akhir tepatnya, di saat itu temen gue dia ngajakin gue untuk berbisnis. Sebenarnya dia udah punya bisnisnya, udah jalan gitu, tapi dia kekurangan tenaga. Dan bisa dibilang dia ketika nyamperin gue itu dia baru buka dan baru mendapatkan sales pertama dia. Lalu gue ngobrol, akhirnya setuju, gue naruh duit di sana dan mulailah kita berbisnis. Jadi bisnis kedua ini yang sering gue ceritain juga di podcast gue sebelumnya, yaitu furniture. Dan gue startnya itu bukan langsung bikin workshop, gue startnya itu sebagai dropship dulu. Jadi kalau ada orang yang pesen, kita pegang duitnya, kita putar ke produsen bikin, kita antar barangnya, seperti itu. Lalu mulai berkembang, lalu kita beralih ke reseller. Gue udah mulai stok barang tuh sama temen gue. Dan kalian mau percaya atau tidak, dari awal sampai akhir itu gue sama temen gue cuma memanfaatkan Tokopedia buat jualan. Dan itu bisa diputar sampai gue bikin workshop. Lalu lanjut dari reseller, akhirnya kita berdua setelah sekitar setengah tahun ya, memutuskan buat bikin workshop aja, karena dari produsen sendiri mereka itu pasti lebih mengutamakan orderan yang masuk ke mereka, sedangkan kita butuhnya terus-terusan saat itu. Bisa dibilang orderan itu tiap hari pasti masuk, makanya kita cukup pusing dalam ngurusin stok barangnya saat itu. Lalu ketika gue mulai workshop itu, gue akhirnya bareng temen gue belajar yang namanya produksi barang. Mungkin temen gue ini sedikit lebih expert dari gue, karena memang dia sering banget berkutat dengan hal-hal yang berbau hardware dan juga barang-barang yang physical gitu. Sedangkan gue kan IT ya, IT ngertinya ya gue cuma taunya software gitu. Gue hardware saat itu cukup ya lemah lah. Tapi gue terus belajar bareng temen gue. Di situ temen gue yang mengolah produksi, gue yang mengolah dari segi administrasi dan juga penjualannya, which is dari marketplace. Lalu selama gue berbisnis itu sampai gue buat workshop itu sekitar 1,5 tahun, hal yang gue dapatkan itu yang pasti gue dapat pengalaman berbisnisnya, gue dapat ilmu gimana produksi barang, gimana cara jualan. Tapi yang paling banyak kan gue dapat itu yaitu gue kecapean dan nilai-nilai gue saat itu turun, karena kan gue saat itu sambil kuliah ya, sekitar semester 5 ke 6 maksud gue. Terus di semester 6 itu gue kan harus magang ya, artinya kalau gue ngotot gitu, gue bakal kuliah, gue bakal ngurusin bisnis gue, dan gue bakal magang juga.
belum lagi gue bikin laporan juga. Ya udah, gue bilang ke teman gue mau magang dulu, tapi gue tetap bantuin secara penjualannya dan administrasinya dari jauh gitu. Gue nggak bisa bantu produksi di workshop, karena kan biasanya gue itu masih bantu-bantu mereka yang pekerjanya di workshop, misalnya gue bantu moles gitu aja sih. Tapi jujur tetap aja ketika gue magang itu pikiran gue nggak bisa fokus, bener-bener pusing banget. Dan dari workshop gue itu tidak menghasilkan uang yang cukup banyak, maksudnya untuk gue sendiri ya. Kalau perputarannya uang sih terus berputar. Dan sampailah kepada gue setelah selesai magang, gue akhirnya memutuskan untuk melanjutkan bekerja di perusahaan tempat gue magang itu. Alasannya karena ketika gue bekerja di sana, gue mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak akan gue dapatkan ketika gue berbisnis. Salah satu pengalaman yang gue dapatkan itu adalah sebuah konsep yang struktural. Nah, kalau lu mau buat usaha, sebaiknya lu buat usaha lu itu dari awal udah struktural. Sehingga ketika ingin lu kembangkan, lu manage-nya jauh lebih gampang. Sedangkan saat itu usaha gue bisa dibilang berjalannya itu tidak teratur alias tidak terstruktur. Lalu gue bilang ke temen gue bahwa gue pengen lanjut kerja dulu, gue pengen mendapatkan pengalaman lebih tentang gimana sih eh, bekerja di perusahaan, lalu tentang bagian internal perusahaan lah gitu. Karena kan gue pengen ngembangin usaha juga gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya setelah dibicarakan, kami itu memutuskan untuk menutup usahanya aja daripada pusing kan. Terus gue juga mau lanjut skripsi, gue pengen lebih fokus kerjain skripsi gue. Dan yang pasti karena usaha tersebut tidak menghasilkan uang untuk pribadi kita secara langsung gitu, cuma berputar aja duitnya. Nah, dari pengalaman itu gue berpikir apakah gue mau lanjut bikin bisnis sendiri atau gue kerja dulu sampai sekarang. Karena dari masa itu sampai sekarang bisa dibilang udah mau 2 tahun. Kok lu nggak lanjut bikin usaha atau nggak bikin usaha baru aja, Win? Nah, inilah beberapa pertimbangan gue. Jadi gue itu memang sampai saat ini gue pengen banget buat punya bisnis sendiri. Tapi ada satu hal yang benar-benar menjadi fokus utama gue, yaitu gue tahu bahwa berbisnis itu sangat melelahkan, sulit dan melelahkan. Dan gue butuh waktu untuk istirahat dulu sejenak. Dan ketika gue beristirahat ini, gue berusaha merencanakan banyak hal. Merencanakan bisnis apa yang ingin gue buat nantinya, merencanakan hal-hal lain yang ingin gue lakukan, misalnya kayak podcast ini gitu. Dan gue juga sudah punya rencana sampai kapan gue akan bekerja di perusahaan gitu sebelum benar-benar fokus ke bisnis. Lalu poin keduanya adalah gue memilih bekerja karena gue ingin mendapatkan pengalaman. Jadi perusahaan pertama tempat gue bekerja itu kan startup ya. Di sana gue belajar tentang yang namanya fleksibilitas dan juga tentang inovasi. Gue belajar di sana karena ya namanya juga startup kan. Lalu sekarang gue pindah ke perusahaan yang sifatnya korporat, di mana jauh lebih struktural. Di sini gue belajar yang namanya SOP. SOP yang lebih benar-benar lebih terstruktur dan wajib diikuti. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang gue kerjakan saat ini, selain pengalaman, gue pun mencari koneksi. Karena dulu saat gue punya usaha, gue bukan tipe yang nyari-nyari koneksi. Jadi benar-benar fokus ke usahanya aja. Jadi fokus ke penjualan dulu. Jadinya koneksi gue agak kurang meskipun gue berbisnis. Lalu gue juga memanfaatkan pekerjaan gue ini untuk mengumpulkan modal dulu. Berdasarkan pengalaman gue sendiri, gue start bisnis furniture itu dengan modal yang sangat-sangat kecil, tapi tetap aja gue pengen punya modal yang proper untuk menyokong bisnis gue nanti ke depannya. Justru karena gue tahu dulu gue bisa berbisnis meskipun dengan modal kecil, tapi sulitnya itu minta ampun. Makanya gue pengen punya modal yang proper aja gitu. Lalu alasan selanjutnya kenapa gue lebih memilih bekerja saat ini adalah karena gue meminimalisir resiko. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa ketika gue berbisnis itu kan gue masih kuliah dan gue juga udah mau skripsi. Daripada gue pusing dan skripsi gue terganggu, mending gue stop dulu. Lalu resiko lainnya adalah gue berusaha tidak membebankan orang tua gue. Karena di saat gue itu semester 7, itu keluarga gue mengalami ya masalah ekonomi dan gue nggak ingin membebani orang tua gue. Gue kan harus bayar kuliah gue sendiri, gue harus bayar cicilan laptop gue sendiri saat itu. Makanya gue lebih memilih untuk bekerja. Dan sampai saat ini karena gue juga sekarang ngebantu buat kuliahin adik gue
which is gue harus meminimalisir resiko untuk membebani orang tua gue terlebih dahulu. Makanya gue memilih untuk bekerja. Toh juga dari hasil tersebut gue bisa membuka modal kan. Jadi ya cukup meminimalisir resikonya lah. Lalu alasan selanjutnya karena gue ingin mengembangkan diri gue dulu. Jadi spoiler aja nih buat teman-teman. Ketika gue bekerja itu gue memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan diri gue sendiri ketimbang ketika gue memulai bisnis. Karena memang ketika gue mulai bisnis kan bener-bener modalnya kecil, jadi harus ekstra tenaganya sehingga waktu gue terbuang untuk mengembangkan bisnis tersebut, bukan mengembangkan diri gue sendiri. Tetapi ketika lu bekerja, faktanya hal itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dan menurut gue sih justru ya kalau lu mau mengembangkan diri ya kalian kerja aja dulu. Tapi kalau seandainya kalian mau mengembangkan koneksi, barulah kalian itu berbisnis. Itu yang jauh lebih tepat sebenarnya. Lalu gue juga masih ingin berkutat di project-project pribadi gue sendiri seperti podcast, dan gue juga kan mulai balik nulis lagi nih. Jadi dulu gue sempat nulis dan berhenti, dan sekarang gue mau balik nulis lagi. Lalu seperti di awal tadi gue juga udah nyebutin gue sedang mencari-cari referensi dan merencanakan bisnis gue ke depannya nanti akan seperti apa. Lalu kapan gue akan berhenti bekerja, apa yang akan gue lakukan ke depannya, itu sedang gue buat rencananya. Disitulah salah satu bentuk pengembangan diri gue sendiri melalui waktu gue selama bekerja. Lalu alasan yang paling penting sih karena gue mencari partner yang oke. Sebenarnya gue nggak masalah sih menjalani bisnis gue sendiri, tapi berdasarkan pengalaman gue, kalau lu punya partner itu jauh lebih baik. Tapi memang gue tidak menutup kemungkinan untuk berbisnis secara individu. Oke, gue rasa itu aja sih sharing gue di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, dan juga jangan lupa subscribe newsletter Opsiana Podcast di www.opsiana.id. Semoga bermanfaat semuanya. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.